Bab 881. Aman Hotel Tokyo. Setelah mandi, Su Ziyu membuka laptopnya di kamarnya, dan sekali lagi bergabung dengan saudaranya dalam konferensi video dengan Su Soudao yang berada jauh di Yanjing. Kakak beradik itu dengan jujur melaporkan konsesi besar Takahashi Machi kepada Su Soudao, yang sangat mengejutkan Su Soudao. Dalam pandangan Su Soudao, Takahashi Makoto terlalu bijak. Tidak hanya bertekad membunuh keluarga Ito, ia juga rela menyerahkan keuntungannya kepada keluarga Su dan rela menjadi adiknya. Orang seperti itu bisa dikatakan anak yang mau diajar. Su Ziyu berkata, "Ayah, kita akan bertemu dengan Takehiko Ito dari keluarga Ito besok seperti yang telah disepakati sebelumnya. Namun, saya merasa Takehiko Ito telah kehilangan daya saingnya dalam kerja sama ini. Tidak mungkin dia memberikan harga yang lebih tinggi. Machi memiliki kondisi yang lebih baik." Su Soudao bersenandung dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, mari kita lakukan saja. Setelah menyelesaikan pekerjaan permukaan, Anda dapat menandatangani kontrak dengan keluarga Takahashi. Tetapi sebelum menandatangani kontrak, Anda harus melakukan perjalanan ke beberapa pelabuhan utama di Jepang, periksa operasi aktual pelabuhan Tokyo, Yokohama, Nagoya, dan Osaka." Su Ziyu mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku dan kakakku sudah merencanakan jadwalnya." "Itu bagus." Su Soudao tersenyum puas, "Saya tidak menyangka Takahashi Machi benar-benar bersedia mengurangi rasio saham menjadi 25%. Anda harus tahu bahwa harga psikologis kakek Anda saat itu adalah 30%, dan batas toleransi maksimum adalah 35%. Anda ini secara langsung didasarkan pada batas atas daya tahannya dan telah dikurangi 10 poin persentase. Setelah kontrak ditandatangani, kakek Anda akan sangat senang dan pasti akan memberi Anda penghargaan yang besar." Su Zifei tersenyum dan berkata, "Ayah, jika kakek benar-benar memberi kita penghargaan yang besar, bisakah kita membiarkan dia menyerahkan seluruh bisnis pelayaran laut kepada keluarga kita?" Su Soudao berkata sambil tersenyum, "Saya pasti akan memperjuangkan bisnis ini dari orang tua itu, dan menurut saya kemungkinan orang tua itu menyetujuinya sangat tinggi. Anda harus membuat persiapan yang baik untuk kerja sama di Jepang. Ketika saatnya tiba, saya akan bekerja dengan lelaki tua itu. Bicarakan tentang hal itu dan cobalah untuk membiarkan dia menyerahkan bisnis ini kepada kalian berdua saudara laki-laki dan perempuan." Su Ziyu segera melambaikan tangannya, "Ayah, aku tidak ingin melakukannya. Biarkan aku mengambil alih." Su Soudao bertanya dengan heran, "Apa? Mengapa kamu tidak ingin mengambil kesempatan sebaik ini?" Su Ziyu berkata dengan serius, "Setelah menyelesaikan masalah ini, saya akan pergi ke Amerika Serikat untuk belajar gelar Mbak." Su Zifei buru-buru berkata, "Oh, Nenek, kamu sangat berbakat, mengapa kamu harus belajar untuk mendapatkan gelar Mbak? Itu hanya membuang-buang waktu. Mengapa tidak kembali bekerja di keluarga sesegera mungkin dan mengunci beberapa sumber daya terlebih dahulu?" Su Ziyu menggelengkan kepalanya, "Belajar tidak ada habisnya. Saya tidak ingin kembali bekerja secepat ini, dan saya tidak begitu tertarik dengan sumber daya keluarga." Su Soudao buru-buru berkata, "Ziyu, kamu sudah tidak muda lagi. Sudah hampir waktunya memikirkan pernikahan. Mbak hanya membuang-buang waktu. Lebih baik menikah dalam 2 tahun. Su Ziyu bertanya, "Menikah? Siapa yang akan kamu nikahi?" Su Soudao berkata, "Kakekmu secara alami akan membantumu memilih yang terbaik." "Aku tidak menginginkannya." Su Ziyu menggelengkan kepalanya, "Jika aku membiarkan kakekku memilihkan untukku, maka sebaiknya aku mencari seseorang di jalanan Tokyo yang aku sukai dan menikah dengan." "Santai, berhentilah mengucapkan kata-kata bajingan ini." Su Soudao berkata dengan marah, "Meskipun kakekmu memintamu pergi ke Jepang untuk membahas kerjasama, dia tidak akan pernah mengizinkanmu menikah dengan orang Jepang." Su Ziyu mengerutkan bibirnya dan dengan sengaja berkata kepada Su Soudao, "Siapa bilang kamu ingin menikah dengan orang Jepang? Ada banyak orang Tionghoa di jalanan Tokyo. Aku bertemu salah satunya dalam perjalanan ke sini. Dia tinggi dan tampan, dia cukup bergaya, dan aku sangat menyukainya. Jika aku bisa menikah dengannya, itu akan jauh lebih baik daripada kembali dan meminta kakekku memilihkan untukku." Su Zifei berkata dengan canggung, "Tahukah kamu siapa nama mereka?" Su Ziyu bersenandung dan berkata, "Saya hanya membuat analogi. Tidak masalah jika saya tidak tahu namanya. Saya bisa menanyakannya saat kita bertemu lagi." Su Zifei tersenyum dan berkata, "Saya kira tidak ada kesempatan untuk bertemu dengannya."
Dengan karakter Machi Takahashi, dia pasti tidak akan membiarkan dia meninggalkan Jepang hidup-hidup. Suzuyu mengangkat alisnya dan berkata, bagaimana kamu tahu Takahashi Machi bisa membunuhnya? Menurutku orang itu sangat cakap, Takahashi Machi mungkin tidak bisa melakukan apapun padanya. Suzifei menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Bahkan jika kamu bisa mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalan, kamu mungkin tidak bisa mengalahkan 40 atau 400 tangan. Mendengar ini, ekspresi Suzuyu menjadi sedikit serius. Apa yang baru saja kukatakan hanyalah untuk mengganggu ayahku, tetapi ketika aku benar-benar memikirkan pria itu, Suzuyu merasa cukup mengkhawatirkannya. Berpikir bahwa Takahashi Machi mungkin tidak akan melepaskannya begitu saja, Suzuyu berseru, lain kali saya mewawancarai Takahashi Machi, saya akan memperingatkannya. Jika dia berani menyerang pria itu secara diam-diam setelah kerja sama selesai, maka saya akan hentikan kerja sama di kapanpun. Omong kosong, Su Soudao berteriak dengan tegas, sebagai perwakilan keluarga Su, Anda harus mengutamakan kepentingan keluarga Su dalam segala hal. Bagaimana Anda bisa membiarkan pria asing mempengaruhi kepentingan keluarga Su? Selama kita bisa mendapatkan Takahashi Machi konsesi terbesar, apa hubungan hidup dan mati pria aneh ini dengan kita? Suzuyu juga sedikit marah dan berargumentasi secara rasional, orang itu menyinggung keluarga Takahashi karena dia ingin menyelamatkan seorang gadis kecil dari rekan senegaranya. Bagaimana saya bisa membiarkan keluarga Takahashi membunuhnya sementara saya menonton? Su Soudao berkata dengan nada menghina, lalu ketika keluarga Takahashi membunuhnya, bisakah kamu berhenti menonton? Suzuyu berkata dengan marah, ayah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apakah kamu masih memiliki prinsip dan integritas? Prinsip dan integritas, Su Soudao berkata dengan dingin, prinsip dan integritas saya adalah untuk melayani kepentingan keluarga Su. Demi kepentingan keluarga Su, saya tidak memerlukan prinsip atau integritas apapun. Anda, Su Ziyu sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Saat ini, Su Zifei dengan cepat merapikan segalanya, ayah, Ziyu, kita belum selesai membicarakan bisnis ini, mengapa kalian berdua masih bertengkar? Su Soudao berkata dengan ekspresi muram, oke, jangan membicarakan hal-hal yang tidak berarti ini. Ziyu, mari kita bahas studi Mbamu setelah kamu kembali. Tidak perlu membahasnya, Su Ziyu berkata dengan ekspresi yang sangat dingin, pemberitahuan penerimaan Harvard Business School telah dikirim ke kotak surat saya. Saya akan berangkat segera setelah semester dimulai pada bulan Agustus. Kamu nak, saat Su Soudao hendak mengatakan sesuatu, ponsel Su Zifei kebetulan menerima panggilan, peneleponnya adalah seorang asisten yang datang ke Tokyo bersama mereka. Pihak lain berkata di WeChat, Tuan muda tertua, kepala keluarga Matsumoto di Tokyo, Matsumoto Ryoto meminta untuk bertemu Anda dan wanita tertua di meja depan hotel. Keluarga Matsumoto, Su Zifei mengerutkan kening, apakah keluarga Matsumoto yang menempati peringkat ketiga dalam kekuatan di Tokyo? Itu benar, Su Zifei melihat antarmuka konferensi video di komputer dan bertanya, ayah, Ziyu, Tuan Matsumoto dari keluarga Matsumoto ingin bertemu. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Su Soudao berkata dengan nada menghina, sejauh yang saya tahu, kekuatan keluarga Matsumoto jauh lebih buruk daripada keluarga Takahashi dan keluarga Ito. Kita hanya perlu memilih antara keluarga Takahashi dan keluarga Ito. Ini tidak perlu membuang-buang energi dengan menanam sampah. Su Zifei berkata kepada asistennya di telepon, tolak Tuan Matsumoto, katakan saja saya sudah istirahat dan tidak akan menemui tamu. Su Ziyu berkata saat ini, saudaraku, kenapa kita tidak bertemu dengannya? Tuan Matsumoto ini cukup cakap. Dia bisa membesarkan keluarga Matsumoto sendiri. Sungguh tidak mudah. Dan seperti kata pepatah, tidak ada apa-apa kamu tidak dapat melakukannya tanpa mengulurkan tanganmu. Pria yang tersenyum, kepala keluarga sebuah keluarga secara pribadi datang ke hotel untuk meminta audiensi. Ini telah menempatkan statusnya sangat rendah. Jika kita bahkan tidak bertemu dengannya, itu akan menjadi agak tidak bisa dibenarkan. Su Soudao berkata saat ini, Ziyu, kamu suka memikirkan lebih banyak tentang berbagai hal, itu bagus, tetapi kamu tidak bisa terlalu memikirkan segalanya, itu akan terlalu berlebihan. Jika kamu bertemu Matsumoto Ryoko ini malam ini, mungkin besok di keluarga peringkat 4 hingga 40 di Tokyo akan berbondong-bondong datang ke hotel dan meminta untuk bertemu dengan Anda, bisakah Anda mengatasinya?
Ini, Su Ziyu tidak tahu harus menjawab apa. Su Soudao melanjutkan, baiklah, sebaiknya aku mendengarkan saudaramu tentang masalah ini. Tolak saja, Su Ziyu hanya bisa mengangguk. Oke. Bab 882, Lobi Hotel Aman. Ryoto Matsumoto, yang belum genap 40 tahun, sangat menantikan untuk bertemu dengan keluarga Su. Dia datang ke hotel secara langsung untuk meminta pertemuan dengan keluarga Su kali ini, berharap menggunakan sikap dan sikap rendah hati untuk mencari kesempatan mewawancarai keluarga Su. Walaupun kekuatan keluarga Matsumoto tidak sebaik keluarga Takahashi dan Ito, Matsumoto Ryoto merasa kemampuannya tidak lebih lemah dari siapapun, dan dia muda serta berani, jadi dia jelas merupakan partner yang paling ideal untuk Su keluarga. Namun, keluarga Matsumoto tidak memiliki akumulasi yang cukup di tahun-tahun awal, dan kesenjangan antara mereka dengan keluarga Takahashi dan Ito terlalu besar. Meskipun Matsumoto Yoshito memimpin keluarga Matsumoto berkembang pesat dan berusaha mengejar ketinggalan, dia masih agak jauh dari mereka. Faktanya, keluarga Matsumoto bisa dikatakan sebagai keluarga dengan pertumbuhan tercepat di Tokyo. 10 tahun yang lalu tidak diketahui, tetapi hari ini, 10 tahun kemudian, ia berada di urutan kedua setelah keluarga Takahashi dan Ito. Kecepatan ini sudah dianggap sebagai keajaiban di mata dunia luar. Oleh karena itu, Matsumoto Ryoto percaya bahwa sebagai kepala keluarga, dia datang ke hotel secara langsung untuk meminta pertemuan, yang tentunya memberikan wajah yang cukup bagi keluarga Su. Namun, dia tidak tahu bahwa di mata keluarga Su, kekuatan keluarga Matsumoto sekitar setengah dari keluarga Takahashi atau keluarga Ito, jadi tentu saja keluarga Su tidak akan menganggapnya serius. Saat ini, Ryoto Matsumoto sangat percaya diri. Ia diakui sebagai seorang jenius bisnis di Jepang dan seorang pemuda kaya yang benar-benar mampu menaklukkan dunia. Oleh karena itu, ia merasa bahwa keluarga Su harus memberinya kesempatan wawancara, dan dia pasti akan menggunakannya. Kefasihan dan visinya meyakinkan mereka untuk bekerja sama dengannya. Asisten Ryoto Matsumoto merasa agak tidak nyaman dan berkata, "Bos, apakah menurut Anda keluarga Su bersedia bekerja sama dengan kami?" Ryoto Matsumoto meluruskan jas dan dasinya, dan berkata dengan percaya diri, "Saat kita bertemu langsung, saya pasti akan menggunakan kemampuan dan pesona saya untuk membuat keluarga Su menyadari bahwa saya, Ryoto Matsumoto, adalah orang yang paling sempurna bagi mereka, partner." Sebagai bagi Takehiko Ito dan Machi Takahashi, mereka hanyalah sekelompok orang tua dengan ide-ide lama dan kemampuan yang mengkhawatirkan. Begitu dia selesai berbicara, asisten keluarga Su menelepon meja depan. Setelah menjawab telepon, gadis kecil di meja depan segera mendatangi Matsumoto Ryoto, membungkuk dan berkata, "Tuan Matsumoto, maafkan saya, Tuan Su dan Nona Su tidak punya waktu untuk bertemu Anda, silakan datang kembali." Matsumoto Ryoto terkejut sesaat, dan setelah beberapa saat dia bertanya dalam diam, "Apa katamu?" "Mereka tidak punya waktu untuk menemuiku." Gadis kecil di meja depan mengangguk sedikit dan berkata, "Itu benar, jadi silakan kembali." Matsumoto Ryoto langsung merasakan wajahnya panas membara. Bagaimanapun, dia juga merupakan kepala keluarga Matsumoto dan pemimpin di kalangan pengusaha muda Jepang. Dia datang langsung ke hotel untuk meminta pertemuan dengan keluarga Su. Bisa dikatakan dia telah merendahkan statusnya. Namun saya tidak pernah bermimpi bahwa meskipun saya datang dengan rendah hati untuk meminta pertemuan, saya tetap akan dihina dengan cara yang paling kejam dan langsung. "Tidak punya waktu. Kamu baru saja bilang kamu tidak punya waktu, jadi kamu menyuruhku pergi." Keluarga Su terlalu sombong, bahkan sedikit terlalu sombong. Bahkan jika Anda adalah keluarga teratas di Tiongkok, bahkan jika Anda memiliki proyek besar yang sangat bagus di tangan Anda tidak dapat mendorong wajah saya ke tanah dan menginjaknya, kan? Yang lebih keterlaluan lagi, kamu tidak menginjak wajahku sendiri, tapi meminta resepsionis hotel untuk menginjaknya. Di mana aku akan meletakkan wajahku? Memikirkan hal ini, Matsumoto Yoshito memiliki wajah yang gelap dan berkata dengan dingin ke meja depan, "Hubungi mereka lagi dan beritahu mereka bahwa saya Matsumoto Yoshito, kepala keluarga Matsumoto dan presiden Asosiasi Pengusaha Muda Tokyo. Saya di sini hari ini, hanya untuk meminta audiensi dengan tuan muda dan nona muda tertua dari keluarga Su, sehingga mereka harus meluangkan waktu untuk mewawancarai saya." Resepsionis ketakutan dengan ekspresinya yang garang dan berkata dengan ragu-ragu, "Tuan, saya benar-benar minta maaf.
Asisten dari dua tamu terhormat telah dengan jelas memberitahu kami bahwa mereka benar-benar tidak punya waktu untuk bertemu Anda, jadi tolong jangan persulit kami. Kepercayaan diri Ryoto Matsumoto yang awalnya kuat langsung dihancurkan oleh gadis di meja depan. Dia mengumpat hampir dengan histeris, "Nama saya Matsumoto Ryoto, bukan pria ini. Apakah Anda mengerti?" Gadis di meja depan mundur beberapa langkah dengan ketakutan. "Saya benar-benar minta maaf, Tuan Matsumoto. Saya hanya menyampaikan balasan Anda kepada Anda. Mohon maafkan saya." Di lobi, banyak orang memandang Matsumoto dan berbisik. Orang-orang ini berbisik satu sama lain berpasangan dan bertiga, meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Matsumoto tahu dari ekspresi mereka bahwa mereka semua menertawakannya. Ia selalu sombong dan percaya bahwa dirinya adalah pengusaha muda nomor satu di Jepang dalam hal kemampuan. Tanpa diduga, dia berinisiatif untuk datang ke pintu dan meminta untuk bertemu dengannya, tetapi pihak lain tidak mau repot-repot menemuinya sama sekali. Hal ini membuat Matsumoto Ryoto sangat marah. Matsumoto Ryoto mengepalkan tinjunya dan mengatupkan giginya, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Semakin percaya diri dan angkuh seseorang, maka ketahanan psikologisnya akan semakin buruk. Semakin banyak orang merasa bahwa setiap orang harus menghormati mereka, semakin mereka takut dipandang rendah oleh orang lain. Ryoto Matsumoto adalah contoh paling khas. Pada saat ini, dia sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat menemukan jalan keluar untuk melampiaskannya. Dan wajahnya yang merah membuat orang-orang di sekitarnya semakin memandang rendah dan mengejeknya. Meski banyak orang mungkin tidak memiliki kekuatan dan kekayaan Matsumoto, diam-diam mereka tetap bahagia saat melihat Matsumoto mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Melihat semua orang menertawakannya, asisten Matsumoto Ryoto buru-buru melangkah ke depan dan berbisik, "Bos, kenapa kita tidak pergi dulu? Kalau ada yang berniat buruk mengeluarkan ponselnya untuk merekam video dan mengunggahnya ke internet, menyebabkan hal buruk, hal dampaknya akan sulit untuk diatasi." Matsumoto Ryoto mengertakkan gigi dan sedikit mengangguk. Saat dia berbalik untuk pergi, dia merasa seluruh dunia menertawakannya di belakang. Dengan berani ia kembali ke mobilnya. Begitu Matsumoto masuk, ia langsung mendesak sang supir untuk menyetir. Ia takut jika berjalan pelan-pelan ia akan menjadi sasaran tawa orang lain. Ia juga takut akan cemoohan dan ejekan orang-orang itu, ejekan akan menimpanya telinga. Asisten itu mau tidak mau membujuknya, "Bos, keluarga Su pasti merasa bahwa kekuatan kita secara keseluruhan jauh lebih buruk daripada keluarga Takahashi dan Ito. Jadi mereka menganggapnya sebagai pilihan kerjasama dan tidak ingin membuang waktu bersama kita, tapi ini pasti kerugian mereka." Matsumoto Ryoto terdiam lama, dengan mata merah, dan mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu ingin memilih salah satu antara Takahashi dan Ito. Bagus sekali, karena mereka menyerah. Jangan salahkan aku karena kejam. Ini waktu, itu kebetulan. Ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk melampaui keluarga Takahashi dan Ito dalam satu gerakan." Asisten itu bertanya dengan heran, "Bos, apa maksud Anda? Mengapa saya tidak mengerti?" Ryoto Matsumoto berkata dengan suara dingin dengan ekspresi kejam, "Kamu tidak perlu mengerti, lakukan saja apa yang aku perintahkan." Asisten itu segera berkata, "Bos, berikan saja perintahmu." Matsumoto Ryoto berkata dengan dingin, "Pertama, saya menulis cek sebesar 20 juta dolar AS. Anda membawanya ke pemimpin keluarga Iga dan memberitahu dia bahwa ini hanya deposit. Jika dia tertarik, dia bisa datang ke rumahnya untuk menemukannya. Biar saya bicara, jika dia tidak tertarik, uang ini bisa dianggap sebagai oleh-oleh dari saya untuknya." Bab 883. Lini produksi Kobayashi Pharmaceutical di Nagoya segera mampu memproduksi Jiuxuan Weishan yang berkualitas. Hal ini terutama karena Kobayashi Pharmaceutical sendiri merupakan perusahaan farmasi terkemuka di Asia, dan lini produksinya sangat maju, bahkan lebih maju dibandingkan Jiuxuan Pharmaceutical. Oleh karena itu, hampir tidak ada kesulitan dalam mengalihkan lini produksinya ke produksi bubuk Jiuxuan Wei selama formula dan bahan obatnya tersedia. Setelah jalur produksi memasuki operasi normal, Ye Chen dan rombongan meninggalkan Nagoya dan menuju Osaka. Karena ada Kyoto antara Nagoya dan Osaka, maka sesuai rencana awal Ye Chen, setelah kejadian di Nagoya selesai, ia berencana pergi ke Kyoto untuk menemui Nanako Ito. Namun, ada 3 ninja yang mengikutinya sepanjang jalan, dan dia tidak ingin membawa ketiga orang ini ke Kyoto. Oleh karena itu,
dia berencana untuk menyingkirkan ketiga orang ini di Osaka dan mengatasi semua masalah sebelum pergi menemui Nanako Ito. Setelah mengambil keputusan ini, dia merasa agak menyesal. Saya pikir saya bisa bertemu Nanako Ito lebih awal, tetapi saya tidak menyangka harus menunggu sampai perjalanan saya ke Jepang berakhir. Ye Chen lebih mengkhawatirkan tubuhnya dan tidak tahu betapa terlukanya dia sekarang. Ketika Ye Chen meninggalkan Nagoya, dia menemukan bahwa ketiga ninja Tenglin Zhengze tampak lebih rendah hati dari sebelumnya. Mereka menggandakan jarak mereka mengikuti Ye Chen, tidak berani mendekatinya sama sekali. Tampaknya di satu sisi, mereka takut akan keberadaan Tenglin Qingtian, dan di sisi lain, mereka tidak tahu siapa yang diam-diam menargetkan mereka, jadi berhati-hatilah. Konvoi itu melaju ke jalan raya dan melewati Kyoto. Tidak ada yang tahu bahwa saat ini, kota kuno Kyoto yang tampak damai dan sederhana sebenarnya sedang tenggelam. Takahashi Machichi merasa Takehiko Ito diam-diam mengincarnya, maka ia meminta Tenglin Zhengte untuk mengerahkan sekelompok ninja dari keluarga tersebut dan diam-diam mengintai di Kyoto untuk memantau dari dekat rumah keluarga Ito di Kyoto. Begitu Machi Takahashi memberi perintah, mereka bisa menculik Nanako Ito atau langsung membunuh Nanako Ito dalam waktu sesingkat-singkatnya. Takehiko Ito masih belum menyadarinya saat ini. Saat itu dia sedang bertemu dengan saudara Su Zifei dan Su Ziyu di Tokyo. Namun, pertemuan itu bukanlah pertemuan yang menyenangkan. Meskipun Takehiko Ito sangat antusias, dia juga dapat melihat bahwa saudara Su Zifei dan Su Ziyu tampaknya hanya melakukan apa saja. Meski kakak beradik ini sangat sopan, serius, dan berbincang menyeluruh, Takehiko Ito selalu merasa bahwa jauh di lubuk hatinya, mereka tidak terlalu tertarik dengan kerja sama ini. Dalam pertemuan tersebut, ia mengusulkan untuk memperoleh rasio saham sebesar 35% dalam kerjasama tersebut. Semula ia ingin memberikan ruang 5% untuk kontrovering kepada pihak lain, dan jika pihak lain tersebut mengurangi penawaran menjadi 30%, pada dasarnya akan tercapai konsensus. Namun, saya tidak menyangka Su Zifei akan langsung mengatakan, "Tuan Ito, dari pendapat keluarga Su kami, jika lebih tinggi dari 20%, kami tidak dapat mempertimbangkannya." Apa? Takehiko Ito tertegun dan berseru dalam hatinya, 20%. Ini terlalu gelap. Su Zifei punya pertimbangannya sendiri. Dalam pandangan keluarga Su, Machi Takahashi memiliki dua keunggulan dibandingkan Takehiko Ito. Pertama, ia ingin membunuh keluarga Ito. Kedua, ia bersedia menurunkan rasio saham menjadi 25%. Oleh karena itu, melihat Takehiko Ito sekarang, ia merasa Takehiko Ito harus setara dengan Machi Takahashi setidaknya dalam 2 poin, dan poin lainnya lebih baik dari kondisi Machi Takahashi. Yang pertama adalah membunuh keluarga Ito. Ini sudah menjadi syarat ekstrim. Entah itu, meminta keluarga Takahashi untuk membunuh keluarga Ito, atau meminta keluarga Ito untuk membunuh keluarga Takahashi. Selama mereka terbunuh, itu akan dianggap sebagai pencapaian tertinggi. Oleh karena itu, Takehiko Ito pun rela bergabung untuk membunuh keluarga Takahashi. Dalam hal ini ia hanya sejajar dengan Machi Takahashi. Dengan cara ini, kecuali dia bisa mendapatkan kondisi pengusiran yang lebih menguntungkan daripada Takahashi Machi pada klausa kedua, keluarga Su tidak perlu mempertimbangkannya. Itu sebabnya dia menawarkan 20% bagiannya. Jika Takehiko Ito setuju, maka dia bisa dibujuk untuk setuju bekerja sama untuk membunuh keluarga Takahashi. Dalam hal ini, dia akan mendapatkan 5% lagi dari keuntungan untuk keluarga Su. Namun, ketika Takehiko Ito mendengar sekitar 20%, dia tidak tahan. Dia sangat marah dan berpikir dalam hati, saya ingin 35%, dan Anda memberi saya 20%. Dan Anda juga mengatakan bahwa itu tidak akan dipertimbangkan jika lebih tinggi dari 20%, sehingga tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Bukankah ini terlalu banyak? Masalah ini mengharuskan saya menggunakan keuntungan saya di pelabuhan lokal untuk membiarkan Anda, seorang modal asing, masuk untuk menghasilkan uang, tetapi Anda hanya mengizinkan saya memegang 20%. Bukankah terlalu berlebihan untuk menindas orang lain? Petik 2. Memikirkan hal ini, Takehiko Ito menjadi marah. Dia berkata kepada Su Zifei dengan suara dingin, "Tuan Su, 20% terlalu banyak. Saya akui bahwa keluarga Su kuat dan memiliki banyak kapal pengarung lautan, tetapi Anda bisa, aku juga tidak akan melakukan ini. Apakah kamu akan memerasku?" Su Zifei berkata dengan serius, "Tuan Ito, pemerasan masih jauh dari pembicaraan, tetapi kami memiliki banyak inisiatif sekarang.
Perekonomian Jepang terus menurun. Sulit bagi Anda untuk memulai bisnis ini pada tahap ini. Jika Anda mau untuk mendapatkan keuntungan, uang hanya dapat diperoleh dengan bekerja sama dengan kami. Setelah jeda, Su Zifei menambahkan, meskipun 20% lebih sedikit, begitu bisnis dimulai, jumlahnya tetap akan besar. Jika menghasilkan 10 miliar dolar AS setahun, keluarga itu dapat mengambil 2 miliar dolar AS. Apa konsep 2 miliar dolar AS? Saya yakin keuntungan tahunan keluarga itu tidak bisa sebesar itu sekarang, bukan? Takehiko itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan cara menghitung akunnya, Tuan Su. Dengan sumber daya saya ini, jika saya melakukannya sendiri, meskipun saya mungkin tidak dapat memperoleh keuntungan tahunan sebesar 10 miliar dolar AS, menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar AS bukanlah masalah besar. Jika saya bekerja keras, saya mungkin bisa mencapai skala 2 hingga 3 miliar. Jika Anda melihatnya seperti ini, bukankah saya akan menjadi bingung? Saat ini, Su Ziyu berkata dengan sedikit arogan, Tuan Ito, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda mungkin bisa mencapai skala 2 hingga 3 miliar dolar AS jika Anda bekerja keras. Menurut saya, itu tidak mungkin. Takehiko itu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa tidak mungkin? Kekuatan keluarga itu saya juga salah satu yang terbaik di Jepang. Su Ziyu tersenyum dan berkata dengan sedikit paksaan, sejujurnya, jika keluarga Su tidak siap melakukan bisnis ini, Anda mungkin benar-benar memiliki peluang ini. Tetapi karena keluarga Su akan memasuki pasar sekarang, dengan keluarga Su di sini, sangat mustahil bagi Anda untuk melakukannya dalam skala besar, dan keluarga Su bahkan mungkin tidak mengizinkan Anda memulai bisnis ini. Harga diri Takehiko itu tiba-tiba terpukul. Dia tidak menyangka Su Ziyu, yang jarang berbicara, akan begitu lugas ketika berbicara. Bahkan bisa dikatakan dia sama sekali tidak memberikan wajah apapun pada Takehiko itu. Merasa terpukul, Takehiko itu merasa tidak yakin di dalam hatinya, ia mengertakkan gigi. Dan berkata dengan dingin, dalam hal ini, tidak perlu terus berbicara. Keluarga itu akan menjalankan bisnis ini sendiri. Jika waktunya tiba, Anda akan lihat dengan matamu sendiri bagaimana aku membangun bisnis ini. Su Ziyu tersenyum tipis, Tuan Ito, semoga Anda beruntung. Bab 884, negosiasi antara Su Zifei, Su Ziyu dan Takehiko itu akhirnya putus. Ketika kakak beradik itu meninggalkan Itoko, Ltd., Takehiko itu sangat marah hingga memarahi ibunya dalam waktu lama. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Su Zifei bertanya kepada Su Ziyu, Ziyu, aku baru saja berencana menipu Takehiko itu untuk melihat apakah dia bisa menyetujui rasio 20%. Kenapa kamu tiba-tiba berselisih dengannya? Su Ziyu tersenyum tipis dan berkata, 20% jelas lebih rendah dari harga terendah yang dia mampu, jadi tidak peduli bagaimana Anda berbicara dengannya hari ini, dia tidak akan pernah menyetujui rasio ini. Jika Anda benar-benar ingin memaksanya, Anda harus memberikan tekanan yang cukup padanya. Su Zifei bertanya, apakah Anda punya ide bagus? Su Ziyu berkata, Anda menelepon Takahashi Machi dan memberitahu dia bahwa Anda berencana untuk menandatangani kontrak dengannya besok, tetapi sebelum menandatangani kontrak, Anda perlu mendiskusikan detail spesifiknya lagi dengannya, yaitu besok pagi. Su Zifei bertanya, apa maksudmu? Baru saja diselesaikan, tanda tangani kontrak dengan mereka. Tidak, Su Ziyu berkata dengan tenang, kami berencana untuk menandatangani kontrak, tetapi detailnya masih perlu diselesaikan. Pada saat itu, kami dapat menemukan alasan untuk mengatakannya. Masih ada beberapa detail yang perlu dinegosiasikan ulang, dan aku bisa memindahkan tanggal penandatanganannya ke lain waktu. Belum, karena itu, Su Ziyu menambahkan, jika kita membiarkan angin bertiup sekarang, Takehiko itu pasti akan sangat cemas. Sebelum besok, dia akan merendahkan profilnya dan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan kita lagi. Su Zifei mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkanmu, aku akan menelepon Takahashi Machi sekarang. Machi Takahashi menerima telepon dari Su Zifei ketika dia mendengar bahwa keluarga Su akan menandatangani kontrak dengannya, dia sangat bersemangat. Kemudian, sambil mengatur anak buahnya untuk mempersiapkan upacara penandatanganan besok, dia memberitahu orang-orang bahwa keluarga Su siap menandatangani kontrak dengannya. Kabar tersebut langsung menyebar di kalangan elit bisnis Tokyo. Banyak sekali orang yang menelepon dan mengirim pesan untuk memberi selamat kepada Takahashi Machi,
karena mereka percaya bahwa jika keluarga Takahashi bekerja sama dengan keluarga Su, keluarga Takahashi pasti akan melampaui keluarga Ito dan menjadi keluarga pertama di Jepang. Takehiko Ito pun segera menerima kabar tersebut. Ia sudah marah, namun setelah mengetahui kabar tersebut, ia begitu marah hingga hampir mengamuk. Ia tak menyangka begitu beritanya keluar, keluarga Takahashi akan menjadi sasaran empuk. Kini seluruh Tokyo mulai mengejar Machi Takahashi dan menganggap Machi Takahashi sebagai orang terkaya masa depan di Jepang. Takehiko Ito langsung menyadari maksud perkataan Su Ziyu sebelumnya. Jika keluarga Su bersatu dengan keluarga Takahashi, mustahil baginya untuk maju. Jika demikian, meski keluarga Ito tampak tidak terluka, namun justru mengalami kerugian besar. Dulu, dia setara dengan keluarga Takahashi. Tapi jika dia kehilangan kerjasama ini, keluarga Takahashi akan segera meninggalkannya. Saat itu, semua lingkaran cahaya di tubuhnya akan diambil oleh Takahashi Machi. Kerugian yang tidak terlihat hampir tidak dapat diukur. Takehiko Ito yang sangat bosan mengunci diri di kamarnya dan memikirkannya sendirian selama satu sore. Akhirnya, setelah malam tiba, dia membuat keputusan yang menyakitkan dan menelepon keluarga Su untuk mencoba berbicara lagi. Jika tidak berhasil, setujui saja persyaratan kerja sama 20% dari keluarga Su. Saat ini, Su Ziyu dan Su Zifei baru saja selesai makan di restoran berputar di lantai atas hotel. Setelah mereka kembali ke kamar masing-masing, Su Ziyu hendak mandi dulu. Saat ini, bel pintu berbunyi, dan dia melihat di layar LCD bahwa kakaknya yang mengetuk pintu, jadi dia membuka pintu. Su Zifei berdiri di depan pintu, memegang ponselnya, dan berkata sambil tersenyum, "Ziyu, kamu benar-benar luar biasa. Takehiko Ito baru saja menelepon saya." Su Ziyu bersandar di kusen pintu dan bertanya sambil tersenyum, "Apa yang dia katakan?" Su Zifei berkata dengan penuh semangat, "Maksudnya dia bersedia mempertimbangkan proposal dan persyaratan kami, tapi dia masih berharap untuk melakukan wawancara." "Bagaimana menurut Anda?" Su Ziyu berkata, "Saya pikir tidak apa-apa." Telepon dia kembali dan minta dia datang ke hotel besok pagi untuk berbicara dengan kami. Jika negosiasi berjalan dengan baik, kami akan bekerja sama dengannya. Takahashi Machi tidak akan melakukannya. Mari kita bicara lagi. Jika kami tidak bisa bernegosiasi, kami akan langsung menandatangani kontrak dengan Takahashi Machi. "Oke," Su Zifei berkata dengan antusias, "saya akan meneleponnya kembali sekarang." Begitu Zifei selesai berbicara, 4 ninja berpakaian hitam tiba-tiba bergegas turun dari langit-langit koridor hotel dengan kecepatan tinggi. Su Ziyu dan Su Zifei ditundukkan oleh pihak lain sebelum mereka sempat bereaksi. Su Ziyu berteriak ngeri, "Siapa kamu?" Salah satu ninja bertopeng berkata dengan dingin, "Nona Su, saya bawahan Tuan Ito. Saya ada hubungannya dengan Anda. Mohon maafkan saya." "Apa?" Su Ziyu dan Su Zifei sama-sama tercengang. Su Ziyu merasa ngeri dan berpikir, Takehiko Ito baru saja menelepon dan berkata bahwa dia ingin bernegosiasi ulang dengan saudaranya. Kenapa ninja datang untuk membunuhnya dalam sekejap mata? Mungkinkah negosiasi ulangnya salah, tapi penculikan kita itu benar? Su Ziyu buru-buru berkata, "Teman-teman, apakah ada kesalahpahaman di sini? Kami baru saja menjadwal ulang pertemuan dengan Pak Ito, apa yang kalian lakukan?" Pria itu tertawa garang, "Nona Su, tanyakan apa yang harus Anda tanyakan, jangan tanya apa yang tidak boleh Anda tanyakan, dan ikutlah dengan kami dengan jujur. Kami tidak akan membunuh Anda, tetapi jika Anda ingin melawan atau menggunakan trik apapun, jika jadi, maaf, aku akan membiarkan kalian berdua mati di Jepang." Su Ziyu menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan berseru, "Teman-teman, jika ini masalah uang, kalian dapat meminta jumlah berapapun. Tidak peduli siapa yang menginstruksikan kalian, saya dapat memberi kalian 2 kali lipat, atau bahkan 3 kali lipat atau 4 kali lipat. 2 kali harga." Pria itu mencibir dan berkata, "Maaf, kami para ninja selalu memperhatikan kredibilitas, jadi saya meminta Nona Su dan Tuan Su untuk dirugikan." Setelah mengatakan itu, dia langsung mengedipkan mata pada 2 orang di sekitarnya. Kedua pria itu segera mengeluarkan 2 sapu tangan khusus dari sakunya. Ether dalam jumlah besar ditaburkan ke dalam sapu tangan. Sebelum Su Ziyu dan Su Zifei sempat berteriak, mulut mereka tertutup rapat dengan sapu tangan. Segera setelah itu, bau cairan kimia menusuk hidung mereka, menyebabkan keduanya langsung kehilangan kesadaran. Kemudian,
Kedua ninja tersebut menggendong kakak beradik tersebut di bahu mereka, mengikat mereka erat-erat dengan tali, melemparkan tali rapeling langsung dari jendela kamar hotel, dan menuntun mereka menuruni tembok hingga ke tanah seringan burung layang-layang. Di luar, dua kendaraan niaga sudah lama menunggu. Setelah para ninja berpakaian hitam membawa saudara laki-laki dan perempuan keluarga Su yang tidak sadarkan diri ke dalam kendaraan, kedua kendaraan niaga itu segera melaju meninggalkan lokasi kejadian dengan cepat. Rangkaian penculikan ini terjadi dengan sangat lancar sehingga tidak ada seorang pun di seluruh hotel yang mengetahui bahwa saudara laki-laki dan perempuan keluarga Su telah diculik. Yang lebih menakutkan lagi adalah lebih dari 10 pengikut keluarga Su semuanya diracun dan meninggal mendadak di kamar masing-masing. Yang membunuh mereka adalah gas sarin militer yang digunakan oleh kelompok ninja ini. Gas beracun ini merupakan senjata kimia yang digunakan oleh militer. Pada tahun 1995, seseorang menggunakan senjata kimia yang sangat beracun ini untuk menyebabkan insiden teroris di kereta bawah tanah Jepang. Gas sarin yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernapasan atau kulit dan selaput lendir dapat menyebabkan kematian korbannya dalam waktu yang sangat singkat dengan dosis mematikan hanya 10 mg. Setelah kedua mobil itu meninggalkan hotel dengan cepat, orang di dalam mobil itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tuan Matsumoto. Orang itu telah ditangkap. Semua pelayan keluarga Su lainnya sudah mati. Kami berada di dalam mobil mereka, kamar, secara diam-diam. Itu telah meninggalkan jejak eksklusif keluarga Tenglin. Di telepon, suara gembira Ryoto Matsumoto terdengar. Bagus sekali. Bagus sekali. Kamu bisa membawa mereka ke Kyoto sekarang untuk menunggu kabarku. Bunuh mereka bila perlu, dan sembunyikan tubuh mereka di keluarga Ito di Kyoto Mansion. Setelah itu cucu tertua dan cucu tertua Su terbunuh. Takehiko Ito tidak dapat menghilangkan kecurigaan bahkan setelah kematiannya. Namun, ada tanda eksklusif keluarga Tenglin di tempat kejadian. Takehiko Ito pasti mengira bahwa semua ini disebabkan oleh Takahashi Machi, dan cucunya keluarga pasti akan mengirim orang untuk membalaskan dendam ahli waris mereka. Tokyo, ada sesuatu yang bagus untuk ditonton sekarang. Bab 885. Hotel dengan cepat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Orang pertama yang mengetahui masalahnya adalah para tamu di lantai bawah. Mereka memperhatikan ada dua tali muncul di luar jendela pada suatu saat, jadi mereka memberitahu meja depan hotel. Resepsionis hotel langsung menemukan kamar Su Ziyu berdasarkan nomor kamar yang terdeteksi oleh tali. Ketika mereka menemukan kamar Su Ziyu kosong dan tempatnya agak berantakan, penanggung jawab hotel langsung panik. Kakak beradik keluarga Su bukan hanya tamu terhormatnya saja, keluarga Su juga merupakan salah satu pemegang saham Aman Hotel Group. Jika hal seperti ini terjadi, tentu saja mereka tidak berani meremehkannya. Segera setelah itu, mereka mendatangi kamar rombongan keluarga Su, mencari seseorang untuk menanyakan apa yang terjadi. Di luar dugaan, selain mayat, masih ada mayat di dalam kamar. Semua pelayan dan asisten keluarga Su meninggal secara tragis di kamar masing-masing. Kematiannya sangat mengerikan. Manajer hotel sangat ketakutan hingga kakinya melemah. Dia duduk di tanah dengan bunyi gedebuk, lalu membasahi selangkangannya. Di hotel yang dikelolanya, lebih dari selusin orang tewas sekaligus, dan mereka semua adalah anggota keluarga Su. Yang lebih menyedihkan lagi adalah saudara laki-laki dan perempuan Su Zifei dan Su Ziyu telah menghilang. Ini adalah cucu dan cucu tertua dari keluarga Su. Mereka jelas merupakan dua orang paling menonjol dari generasi ini di keluarga Su. Tanpa diduga, dia diculik di hotel yang dikelolanya. Jika keluarga Su menyelidikinya, dialah yang harus disalahkan atas kematiannya. Dia hampir tidak berani menunda sama sekali. Sambil meminta seseorang untuk memanggil polisi, dia secara pribadi menelepon bosnya, Ketua Aman Hotel Group. Dia ingin segera memberitahu keluarga Su, agar tidak menyalahkan dia karena tidak melapor tepat waktu di kemudian hari. Namun dengan statusnya, dia tidak memenuhi syarat untuk menghubungi keluarga Su secara langsung, sehingga dia hanya bisa menelepon bosnya, yang kemudian akan menyampaikan pesan atas namanya. Ketua Aman Hotel Group sedang berada di Dubai saat ini. Setelah mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga hampir terkena serangan jantung saat itu juga. Su Zifei dan Su Ziyu diculik di hotel mereka. Ini hanyalah dosa besar. Jika benar terjadi sesuatu di antara mereka, apakah keluarga Su harus bunuh diri? Jadi, dia segera menelepon Su Soudao yang berada jauh di Yanjing. Setelah Su Soudao mendengar laporan itu, tekanan darahnya tiba-tiba melonjak dan dia hampir pingsan. Untungnya,
keluarga Su menyelamatkannya tepat waktu dan dia tidak terluka parah. Namun, ketika mereka mendengar Su Zifei dan Su Ziyu diculik di Jepang, seluruh keluarga Su sangat marah. Tuan Su segera meminta semua pertapa guru keluarga Su untuk terbang ke Tokyo semalaman dan mengeluarkan 2 perintah besi berturut-turut. Pertama, meskipun kita menggali tanah di Tokyo, kita harus menemukan Su Zifei dan Su Ziyu dan menghidupkan mereka kembali. Kedua, cari tahu siapa dalang di balik layar dan habiskan semua uangnya untuk keluarga Su, dan seluruh keluarga harus dibunuh. 1 jam kemudian, 2 jet pribadi lepas landas satu demi satu dari Bandara Internasional Yanjing, dan hampir 100 pemain top dari keluarga Su dikirim untuk terbang ke Tokyo. Saat ini di Tokyo, arus bawah sudah melonjak di bawah permukaan yang tenang. Ketika polisi Tokyo mengetahui hal ini, mereka sangat ketakutan hingga meledak total. Mereka tahu bahwa membunuh lebih dari selusin orang dan menculik 2 orang tidak hanya bersifat sangat buruk, tetapi bahkan bisa menjadi insiden internasional. Akibatnya, polisi Tokyo segera menutup hotel aman, dan petugas polisi dari divisi investigasi menggeledah seluruh hotel inci demi inci. Untuk mencari petunjuk berharga, mereka pertama kali menemukan ponsel Su Zifei tertinggal di kamar Su Ziyu, dan menemukan catatan panggilan antara dia dan Ito Takehiko. Kemudian, di kamar rombongan keluarga Su, mereka menemukan panah ninja yang diukir dengan totem keluarga Tenlin. Begitu 2 petunjuk ini keluar, polisi Tokyo semakin bingung. Direktur Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, yang secara pribadi datang ke tempat kejadian untuk mengawasi, menjadi pucat karena ketakutan setelah menerima masukan tersebut. Dia melihat ke arah teknisi di bawah dan bertanya dengan keras, apakah Anda yakin keluarga Ito dan keluarga Takahashi dicurigai? Kepala polisi yang bertanggung jawab atas penyelidikan di tempat berseru, Direktur, ada rumor bahwa keluarga Ito dan Takahashi berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sama dengan keluarga Su, tetapi keluarga Ito tampaknya dirugikan, jadi mereka telah mengambil tindakan terhadap keluarga Su. Motif dan anak panah ninja dari keluarga Tenlin ditemukan di lokasi kejadian. Keluarga Tenlin juga merupakan bawahan dari keluarga Takahashi, jadi ada kemungkinan keluarga Takahashi menyalahkan keluarga Ito masalah ini. Singkatnya, kedua belah pihak dicurigai. Direktur Departemen Kepolisian hampir menangis dan berseru, berita bahwa lebih dari selusin orang terbunuh dapat menimbulkan sensasi global, belum lagi para pembunuhnya menggunakan gas sarin. Ini bisa dianggap sebagai serangan teroris. Pada akhirnya, yang diculik ternyata adalah cucu tertua dan cucu tertua dari keluarga pertama di Tiongkok. Sekarang beritahu saya bahwa orang di balik pembunuhan itu mungkin salah satu dari 2 keluarga terbesar di Jepang. Bagaimana kasus ini bisa diselesaikan? Pihak lain juga berkata tanpa daya, Direktur, saya tidak ingin membuat kasus ini terlalu merepotkan, tetapi rantai bukti kasusnya seperti ini, dan prioritas utama kami sekarang adalah menemukan 2 saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Su. Jika mereka berdua mati juga, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo kita pasti akan menjadi bahan tertawaan di seluruh dunia. Direktur Departemen Kepolisian berkata dengan marah, biarkan semua polisi di Tokyo bergerak. Sekalipun itu berarti menggali seluruh Tokyo, saya harus menemukan orang ini. Pertempuran besar-besaran di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo menyebabkan seluruh Tokyo meledak. Orang pertama yang menerima kabar tersebut adalah keluarga besar di Tokyo. Karena Takehiko Ito tidak pernah menerima balasan dari Su Zifei, dia berinisiatif untuk meneleponnya. Setelah beberapa kali panggilan dan tidak ada yang menjawab, dia segera mengirim seseorang untuk mencari tahu situasinya. Ketika dia mengetahui berita itu, dia merasa seperti dia terkejut petir. Dia tidak mengerti siapa yang begitu berani hingga berani menyerang orang-orang dari keluarga Su. Meskipun dia tahu bahwa dia baru saja berbicara dengan Su Zifei di telepon sebelum dia diculik, dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, jadi dia memiliki hati nurani yang bersih dan tidak menyangka bahwa masalah ini ada hubungannya dengan dia. Namun, setelah Takahashi Machi mendengar hal tersebut, dia langsung bingung. Su Zifei sudah setuju untuk menandatangani kontrak dengannya besok pagi, tapi dia tiba-tiba diculik bersama saudara perempuannya. Bukankah ini hal yang sangat baik untuk dilakukan pada dirimu sendiri? Saat dia memikirkan hal ini, tersangka pertama yang dia pikirkan adalah Takehiko Ito. Bukan hanya karena keluarga Ito adalah pesaing terbesarnya, tapi juga karena kematian Tenlin Qingtian diduga kuat ada hubungannya dengan Takehiko Ito.
Kematian misterius Tenlin Qingtian membuat Takahashi Machi merasa seperti sedang menjadi sasaran, sekarang saudara laki-laki dan perempuan keluarga Su diculik lagi, dia secara alami menghubungkannya dengan Takehiko Ito. Memikirkan hal ini, dia langsung menjadi gugup. Takehiko Ito bisa membunuh lebih dari selusin orang dari keluarga Su dan menculik saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Su, dan dia mungkin juga melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Fakta banyaknya orang dari keluarga Su yang terbunuh membuktikan bahwa organisasi Takehiko Ito memiliki tenaga yang sangat kuat kali ini, dan dia harus memperkuat perlindungan keamanannya. Jadi, dia segera memanggil Tenglin Zhengze, yang sedang mengawasi Ye Chen, dan berkata dengan gugup begitu dia membuka mulutnya, "Tenglin, kalian bertiga, cepat kembali ke Tokyo dan kembali sekarang." Tenglin Zhengze bertanya dengan heran, "Kembali ke Tokyo sekarang? Tuan Takahashi, bukankah kita harus mengikuti orang China?" Takahashi Makoto berseru, "Jangan khawatirkan dia lagi. Takehiko Ito bajingan itu mungkin menculik seseorang dari keluarga Su. Aku khawatir dia akan mempertaruhkan nyawaku kali ini. Cepat kembali untuk melindungi keselamatanku." Bersambung.